Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Ramadan. Kali ini saya akan mereview majalah Tempo dengan tema Saatnya Blak-Blakan. Nah, kasus pertama yaitu korupsi daging berjanggut. Seorang wartawan Tempo yang mengungkap kasus tentang suap izin impor daging yang menimpa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yaitu Lutfi Hasan Ishak dan teman dekatnya Ahmad Fatana. Berawal dari laporan seorang importir daging yang mengeluh soal tata niaga pengadaan daging di Kementerian Pertanian, sebut saja beliau Ahmad Farhan. Beliau mengungkapkan jatah impor yang diajukannya hanya sebagian kecil yang dikabulkan. Sementara itu beliau telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beliau juga mengungkapkan bahwasannya calo memintanya untuk membayar sejumlah uang agar jatah impor lebih besar. Pemimpin redaksi Tempo Arief Zulkifli mencium ada berita besar di balik keluhan Farhan tersebut. Keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang kadernya memimpin Kementerian Pertanian digadang-gadang memiliki peran sangat besar dalam kasus ini. Setelah menghubungi salah satu importer yang menjadi sumber Tempo, yaitu Marina Ratna dan Thomas Sembiring, didapatkan informasi bahwasanya pada saat itu pemain utama impor daging adalah dua perusahaan milik Basuki Hariman. Perusahaan tersebut yaitu CV Sumber Laut Perkasa dengan jatah impor 4.800 ton dan PT Impact Sindo Pratama dengan jatah impor sebesar 4.250 ton. Kedekatannya dengan anggota Majelis Syura PKS digadang-gadang membuat beliau tetap aman di bisnis impor tersebut. Padahal Basuki Hariman sendiri memiliki rekam jejak buruk di Kementerian Pertanian pada 2004 lalu. Kasus ini kian menarik perhatian. Peta permainan impor daging berubah. Pemain utama bergeser ke Indoguna Utama milik Elizabeth Liman dengan kuota impor mencapai 3.000 ton. Lagi dan lagi, kedekatannya dengan salah satu petinggi PKS yaitu Lutfi Hasan Ishak menjadi alasan berlimpahnya kuota Indoguna. Pada akhirnya Lutfi Hasan Ishak, Ahmad Fatana dan ditangkap KPK dengan tudingan menerima suap dari Indoguna Utama dan Elizabeth Liman ditangkap dengan kasus pemberi suap. Masing-masing mereka dituntut 18 tahun, 16 tahun, dan 2 tahun 3 bulan penjara. Nah, kasus berikutnya adalah korupsi mega simulator kemudi. Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi dari PT Citra Mandiri Metalindo milik Budi Susanto lalu diserahkan ke PT Inovasi Teknologi Indonesia milik Sukojo. Pada 2010, Budi meminta Sukojo untuk menyiapkan laporan pengadaan agar tak menjadi temuan BPK. Imbalannya, Budi menjanjikan proyek baru untuk Sukojo. Seperti menemukan durian runtuh, pada 2011, Sukojo mendapat proyek simulator senilai 198,6 miliar rupiah. Itu tentu saja tak gratis. Syaratnya, Sukojo wajib menyetor uang kepada petinggi kepolisian. Di tengah jalan perkongsian ini berantakan. Rumah Sukojo, pabrik dan harta benda lainnya disita oleh Budi, dibantu pihak kepolisian. Tak lama setelah itu, Sukojo dijebloskan ke dalam penjara dengan kasus laporan penggelapan dan penipuan oleh Budi. Karena kesal dan marah, Sukojo meminta sekretarisnya untuk menyebarkan dokumen ke KPK, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivis anti korupsi. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Kuasa hukum Sukojo yang merupakan saksi kunci korupsi simulator tersebut akhirnya menghubungi jurnalis Tempo yaitu Maria Rita Hasugian. Erik memberikan segepok dokumen. Info tersebut sampailah ke meja Budi Setiarso selaku Kompartemen Nasional. Setelah melakukan rapat, akhirnya kasus ini resmi diangkat. Guna memastikan kevalidan data, Setri bersama istri Sukojo pergi menemui Sukojo di Pengadilan Negeri Bandung. Setelah melakukan pencocokan cerita Sukojo dan dokumen, maka datanya dinyatakan valid. Selain itu, ada beberapa nama yang dituduh seperti Joko Susilo, Budi Susanto, dan Didik Purnomo. Akhir peliputan ini adalah pihak Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan hukuman 10 tahun kepada Joko yang diperberat Mahkamah Agung menjadi 18 tahun. Sukojo pun akhirnya menjadi tersangka dan ditangkap oleh KPK.
Nah, kasus selanjutnya adalah villa mewah di balik banjir Jakarta. Berawal dari rasa penasaran wartawan Tempo untuk menelusuri sumber banjir Jakarta, yang ternyata salah satunya disebabkan oleh hilangnya sumber resapan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dibabat habisnya hutan lindung di sana digadang-gadang demi membangun villa-villa mewah milik beberapa petinggi di negeri ini. Peliputan dimulai oleh Cahyo dan Ramidi yang berangkat ke puncak dengan menyamar menjadi mahasiswa kehutanan yang sedang melakukan penelitian. Namun hasilnya nihil karena selalu dibuntuti oleh tentara penjaga. Tak berputus asa, akhirnya mereka pergi mendaki ke salah satu bukit di sana dan melakukan pemantauan menggunakan teropong. Dan setelah itu mereka menyiapkan rencana untuk kembali ke sana dengan menyamar sedang melakukan foto prewedding di Citamiang dan membuahkan hasil. Dari hasil tersebut ditemukan 300 villa yang berdiri mewah di kawasan tersebut adalah milik para pejabat dan jenderal. Nah, kasus terakhir adalah penjara khusus yang terbongkar. Diawali dari secuil informasi tentang perlakuan khusus terhadap Artalita Suryani atau Ain di penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Aula yang terletak di lantai 3 rumah tahanan tersebut dicurigai menjadi ruang kerja Ain. Reporter Budi Riza naik ke bangunan rumah sakit yang ada tepat di samping rumah tahanan tersebut guna mengintai kegiatan Ain. Dan benar saja, informasi awal bahwa ruangan tersebut benar menjadi ruangan kerja Ain. Pada waktu berbeda, fotografer Arnold Simanjuntak menyamar menjadi penjenguk di tahanan tersebut. Pada hari ketiga, dia mendapatkan foto Ain yang sedang menggendong bayi, namun fotonya kurang jelas. Budi dan Yuliawati akhirnya ikut menyusup ke dalam penjara dengan dibantu seorang pemuda yang membantu Ain. Pemuda tersebut dititipkan sebuah kamera untuk merekam ruangan Ain. Dan ternyata Ain mengangkat anak dari tahanan narkotika yang kebetulan lahir di dalam penjara. Berkat surat permintaan wawancara yang dititipkan kepada supir Ain bersedia diwawancarai dan hasil dari investigasi ini adalah memang benar bahwa aula lantai 3 rumah tahanan tersebut menjadi ruang kerja Ain. Sekianlah hasil review dari 4 kasus yang dimuat di majalah Tempo dengan edisi saatnya blak-blakan. Saya Fitra Ramadan undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.